Salam jumpa untuk kita semua. Puji nama Tuhan pada malam hari yang indah ini atas perkenan Tuhan. Kita kembali dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berharap kita semua membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saya percaya Tuhan selalu memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita semua untuk bisa memahami dan mengerti akan firman-Nya pada malam hari ini. Kita bersama-sama melihat kitab Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 27. Saya akan membacakan satu ayat untuk kita, yaitu ayatnya yang ke-27 di bawah perikop ke-12 pengintai. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengangkat tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, yaitu diutus Tuhan menjadi berkat. Kehidupan kita sekecil apapun dampaknya tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain. Entah kita pada posisi, pada status, atau dalam setiap profesi, Tuhan tetap dapat memakai kita untuk dapat menjadi saluran berkat. Salah satu contoh yang dikatakan dapat menjadi saluran berkat adalah ketika kita lihat dalam Nats pada saat ini, yaitu kita melihat ada 12 pemimpin yang dipilih dari 12 suku Israel yang diutus Allah melalui Musa untuk melakukan tugas panggilannya, yaitu menjadi pengintai yang mengamati, yang mencari informasi yang tepat mengenai tanah Kanaan. Mereka melakukan semuanya ini tentunya untuk tujuan mulia, yakni mempersiapkan bangsa Israel untuk menuju ke tempat yang baru di tanah perjanjian yang sebentar lagi mereka tempati. Pada saat ini kita melihat di mana Musa mengutus mereka, dan Musa merinci hal-hal apa yang perlu mereka amati nanti di Kanaan. Bagaimana keadaan kota itu, bagaimana tanahnya, keadaan bangsanya, apakah mereka kuat atau lemah, sedikit atau banyak, apakah keadaannya baik atau buruk, apakah mereka berdiam di tempat terbuka atau tempat berkubu, apakah tanahnya subur atau tidak, dilambangkan dengan gemuk dan kurus. Maka para utusan itu menjalankan tugasnya dengan diakhiri perkataan dari Musa di ayat yang ke-20b, yaitu tabahkanlah hatimu. Perkataan Musa menguatkan, meneguhkan hati dari para utusan itu untuk menjalankan tugas mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ke-12 pengintai itu siap sedia dan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan segalanya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Musa. Dan kita melihat mereka menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk dan arahan Musa sebagai seorang pemimpin pada waktu itu, dan tentunya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka menjalankan tugas itu dengan tidak berfokus memikirkan kepentingan mereka sendiri, saudara. Tetapi mereka bersama-sama melakukannya untuk kepentingan mereka bersama. Untuk kelanjutan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijuluki negeri berlimpah susu madu,
negeri yang makmur, negeri yang subur dan berkelimpahan berkat. Dan pada waktu itu setelah 40 hari lebih, mereka pun kembali melaporkan apa yang mereka amati, mereka dapatkan kepada Musa kembali. Dan tentunya dalam laporan mereka, tanah perjanjian itu adalah tanah yang betul-betul subur, betul-betul tanah dan tempat yang menjanjikan kemakmuran bagi bangsa itu. Walaupun kalau dalam kita melihat beberapa bacaan setelah ini, ketika mereka juga mengungkapkan bahwa sebenarnya di tempat itu juga ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak hal yang juga bisa menjadi ancaman bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat, kita pelajari dari nas kita pada malam hari ini? Yang pertama, marilah kita tetap kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus, dengan setia, dengan rendah hati, dengan penuh tanggung jawab, apapun yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan setiap tugas baik itu dipandang sebagai pengutusan, sebagai mandat yang Tuhan percayakan. Dan mari lakukan itu dengan siap sedia sesuai petunjuk dan arahan selalu dari Tuhan. Walaupun harus dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dana, bahkan segalanya, kita percaya kita melakukan tugas mulia. Panggilan itu tidak sendiri, tapi Tuhan selalu menguatkan hati kita, meneguhkan kita, membekali kita. Seperti yang Ia katakan kepada Musa, tabahkanlah hatimu. Artinya di sana ada janji Tuhan yang selalu mengiringi langkah kita untuk kita menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, dan tentunya Tuhan menolong dan memampukan kita. Berikutnya, jadikanlah diri kita sebagai kawan sekerja yang baik dan benar bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan sekerja di dunia pekerjaan dan dalam pelayanan. Salinglah topang menopang, salinglah tolong menolong, bekerjalah bersama-sama demi mencapai tujuan mulia yang kita ingin capai bersama. Meraih sukses, meraih kebahagiaan, kemakmuran, dan menikmati hidup dalam berkat Tuhan. Seperti keadaan Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan biarkanlah kehidupan kita ini, saudara, selalu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun mungkin tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi dari hal yang kecil sekalipun kita dapat melakukan sesuatu yang dapat memberi arti bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Biarkanlah hidup kita menjadi berarti bagi orang lain, terlebih dapat hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap meraja dalam hati dan menuntun kami senantiasa dapat hidup sesuai petunjuk dan arahan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh tulus, setia, rendah hati, menjalankan setiap pengutusan mandat dan kepercayaan Tuhan beri untuk kami. Biarkanlah juga senantiasa hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom.